nih bos, malak-malak nih. Seorang preman nekat melakukan aksi palak di sebuah warung makan Tegal di kawasan Perempatan Galur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku tak mau membayar nasi yang sudah disantapnya dan nekat meminta uang ke pengunjung warteg. Tak sampai di situ, pelaku juga memaksa diboncengi korban sambil mengancam memecahkan kaca warteg jika permintaannya tidak dituruti. Korban pun resah dan ketakutan dengan ulah pelaku yang meminta uang dengan cara paksa sambil mengancam dengan pisau. Diduga pelaku kerap datang bergerombol dengan rekan-rekannya. Berbekal laporan korban, polisi memburu pelaku preman yang sangat meresahkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Wabarakatuh, selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Pria ini tergeletak tak berdaya usai dihajar massa saat tertangkap hendak mencuri sepeda motor di Jalan Hadiah, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku yang babak belur hingga sekarat ini kemudian dibawa ke pos keamanan warga. Menurut korban, pelaku yang beraksi seorang diri terpergok sedang mencongkel sepeda motor miliknya. Pelaku pun langsung ditangkap dan diserahkan ke ketua RT setempat. Petugas kepolisian sektor Grogol Petamburan yang tiba langsung membawa pelaku beserta motor korban sebagai barang bukti. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencurian ponsel karyawan laundry terekam CCTV saat beraksi di Palmerah, Jakarta Barat. 3 pelaku beraksi dengan modus pura-pura menggunakan jasa cuci cepat laundry. Seorang pria anggota komplotan pencurian HP terekam CCTV saat menggasak incarannya di sebuah tempat usaha laundry Jalan Syahdan, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku menggasak HP yang terletak di atas lantai. Menurut korban, aksi ini berawal dari 2 orang pelaku yang datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan kios. Pelaku berpura-pura ingin menggunakan jasa cuci cepat laundry, lalu memanggil korban keluar dengan alasan kakinya sakit, sehingga tidak dapat turun motor. Sesaat kemudian pelaku lainnya masuk dan mengambil HP korban. Buat saya ngobrol, maksudnya ada yang masuk sini, jadi yang masuk ngambil HP beda orang nih, bukan yang di motor itu. Mbak, untuk pelaku berapa orang, Mbak? Jadi pelakunya kira-kira 3 orang, soalnya yang di satu motor itu 2 orang. Tapi ada yang masuk buat ngambil HP. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian senilai 4 juta rupiah dan kasus ini pun sudah ditangani Polsek Palmerah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Sakit hati diputus cinta seorang pria tega siram air keras ke mahasiswi mantan pacarnya di Yogyakarta. Sementara di Payakumbuh, Sumatera Barat, seorang pria nekat menghabisi teman sendiri yang menjadi pria idaman lain istrinya. Dua pria, B 25 tahun dan S 26 tahun, diringkus petugas Satreskrim Polresta Yogyakarta lantaran terlibat aksi penyiraman air keras terhadap Natasha Hutagalung, 23 tahun, mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Akibat insiden ini, korban menderita luka cukup parah di bagian wajah dan tubuh bagian atas. Hasil pemeriksaan, pelaku tak terima cintanya diputus korban. Untuk membalas sakit hatinya, ia membayar pelaku S yang dikenal melalui media sosial sebesar 7 juta rupiah untuk menyiram air keras ke korban. Pelaku B mengaku sebagai seorang wanita yang dikhianati suaminya saat berkomunikasi dengan pelaku S melalui pesan singkat. Mantan pacar ini menghubungi lewat WA kepada eksekutor, pada si S ini pelaku, bahwa korban ada di kos untuk persiapan ke gereja. Karena pintunya kos itu agak terbuka, pelaku langsung membuka pintu itu dan melihat si korban itu sedang selesai mandi. Selesai mandi menggunakan handuk, sedada gini, langsung tidak ada kata apa-apa, langsung disiramkan air keras itu. Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara korban masih menjalani perawatan intensif di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan.
Polisi menggelandang FY dari bus jurusan Payakumbuh Padang yang akan melarikan diri usai menghabisi seorang pria OC di kawasan Payakumbuh. Pelaku nekat melakukan aksinya karena korban telah berselingkuh dengan istrinya. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di daerah Situjuh 50 Kota, di mana pelaku yang bekerja sebagai supir truk memergoki istrinya tengah bersama korban di dalam kamar. Pelaku yang emosi mengejar dan menganiaya korban hingga tewas. Usai diperiksa ternyata istrinya telah berselingkuh selama pelaku pergi bekerja di Pekanbaru hingga menikah siri dengan korban. Motif daripada tindak pidana ini adalah dikarenakan adanya rasa cemburu daripada tersangka terhadap istrinya yang sudah menikah siri dengan pria lain. Makanya spontan terjadilah tindak pidana pembunuhan ini. Jadi korban berada di dalam kamarnya bersama istrinya. Karena begitu pintu didobrak, dia sudah langsung menduduki korban yang ada di tempat tidur dan langsung melakukan pemukulan secara bertubi-tubi ke kepala korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah kapal yang tengah berlabuh terbakar di Pelabuhan Pelindo Tegal, Jawa Tengah. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, lokomotif KA Wijaya Kusuma jurusan Surabaya Purwakarta mengeluarkan asap tebal di kawasan Wonokromo. Kebakaran sejumlah kapal terjadi di dermaga timur Pelabuhan Pelindo Tegal sejak Jumat dini hari. Diperkirakan ada 10 kapal ikan yang hangus terbakar. Sementara ABK kapal yang luput dari kobaran api berusaha memindahkan kapal mereka ke tempat yang lebih aman. Dari keterangan saksi, api muncul dari salah satu kapal lalu merambat ke kapal di sebelahnya. Katanya ada kapal kebakar, kita langsung ke sini. Pas giliran ke sini udah ada kapal 3 yang kebakar. Awal mulanya? Iya, udah. Setahu kita kapal udah kabur. Iya. 8 mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Tegal, Pemkap Brebes dan Tegal dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Asap tebal membumbung tinggi dari lokomotif KA Wijaya Kusuma saat melintasi kawasan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa itu terekam video amatir warga. Karena asap semakin tebal, kereta akhirnya berhenti dan mundur ke stasiun terdekat. Meski kereta terbakar, para penumpang tetap bisa melanjutkan perjalanan setelah lokomotif kereta api diganti dengan lokomotif lainnya. Yang kami datangkan dari depo lokomotif Sidotopo. Dampak dari pergantian tersebut adanya kelambatan dari KA Wijaya Kusuma. Sementara untuk perjalanan kereta api lainnya yang melintas di wilayah 28 Surabaya semuanya normal dan tidak ada gangguan. Terbakarnya lokomotif kereta ini juga sempat membuat kemacetan panjang di kawasan Jalan Raya Wonokromo karena palang pintu ditutup lebih lama. Setelah perbaikan selama hampir 1 jam, kereta Wijaya Kusuma jurusan Jember Surabaya Purwokerto bisa melakukan perjalanan kembali. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 4 pekerja bangunan terjebak di lantai 7 saat terjadi kebakaran di Tuban, Jawa Timur. Korban tak bisa menyelamatkan diri hingga harus dievakuasi petugas damkar. Petugas damkar menerobos masuk hingga lantai 7, sisa kobaran api yang melalap hotel di Jalan Teguh Umar, Perbon, Tuban. Hotel yang masih dalam proses pembangunan ini mengalami kebakaran di lantai 1 dan 2, hingga membuat 4 pekerja di lantai 7 tidak bisa menyelamatkan diri. Beruntung, 4 pekerja yang sempat terjebak ini bisa dievakuasi dengan selamat. Meski demikian, seluruh korban masih syok dan trauma. Dugaan sementara api muncul dari lantai 1, kemudian menjalar ke lantai 2. Api bisa dipadamkan setelah melalap selama 40 menit. Petugas damkar dan BPBD Tuban masih melakukan pembasahan agar api tidak kembali muncul. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Panik dikepung warga, pencuri nekat naik ke atap rumah kontrakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Naas pelaku terjatuh dari atap hingga babak belur dihajar warga.
Seorang pria maling rumah kosong jatuh dari atap rumah dan tertangkap warga kampung Telajung, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku pun jadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksinya masuk ke sebuah kontrakan yang ditinggal penghuninya. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Gunung Putri guna proses hukum lebih lanjut. Dalam aksinya, pelaku dengan leluasa masuk ke rumah kontrakan yang kuncinya diketahui pelaku disembunyikan korban di salah satu sepatu. Dengan cepat, pelaku gasak sebuah ponsel dan uang tunai. Namun aksinya dipergoki korban yang pulang dan mencari keberadaan kunci. Nah, pas motor ke belakang, tak tahu orangnya udah ngejebolin asbes. Oh, jebol. Tapi sudah sempat ngambil barang-barang nggak, Bang? Udah. Apa yang diambil, Bang? Duit sama HP. Selanjutnya pelaku masih diperiksa intensif di Polsek Gunung Putri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Anda kembali di Lintas iNews Siang, pemirsa. Ketakutan dengan sirena damkar, ratusan ekor sapi tabrak puluhan motor dan mobil di Jalan Tamangapa Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya puluhan motor dan mobil pun ringsek. Ratusan ekor sapi panik berlarian hingga menabrak puluhan pemotor dan mobil di Jalan Tamangapa Raya, Manggala, Makassar. Pemilik kendaraan pun pasrah melihat motornya ringsek diinjak ratusan ekor sapi yang berlarian. Tak hanya itu, beberapa mobil yang terparkir juga ringsek pada bagian pintu dan kaca spion. Kejadian ini berawal saat ratusan ekor sapi baru saja pulang mencari makan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah Antang. Tiba-tiba dari arah berlawanan terdengar suara sirine pemadam hingga membuat rombongan sapi panik dan berhamburan ke tengah jalan. Pengembala sapi pun tak bisa berbuat banyak lantaran ratusan ekor sapinya ketakutan. Ya, kurang lebih ratusan lah. Iya. Itu nggak dipandu memang sapinya itu gimana? Ada di belakang orangnya, Pak. Ada. Terus? Cuma kemarin saya dengar itu, kan banyak ke sana di masjid. Ada pemadam. Kasih bunyi sirenenya. Putar balik. Wih, baru sampai sepinya itu. Ratusan ekor sapi terpaksa melintas jalan poros Tamangapa Raya lantaran jalur yang biasa dilewati kini terdampak banjir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yuswin, iNews melaporkan. Diduga mengemudi dalam kondisi kelelahan usai liburan, satu unit minibus terguling di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat kejadian itu, minibus ringsek. Minibus ini terguling di trotoar jalan usai menabrak pembatas jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Meski mobil rusak parah, namun kondisi pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan dan syok. Insiden kecelakaan terjadi usai pengemudi yang baru saja pulang berlibur dari kampung halamannya di Ciamis, Jawa Barat, hendak menuju ke kantornya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Habis nyelip mobil. Kan kalau kita ke bawah nggak bisa. Tujuan saya kan ke Duren Sawit ya, Bang. Oh iya. Iya, kalau ke bawah kan nanti harus belok kanan, Bang, nggak bisa lurus. Pas saya ngambil kiri kena trotoar. Oh, jadi nggak lihat ada trotoar di tengah. Iya, Bang. Kasus kecelakaan ini ditangani polisi dari unit Laka Lantas Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi tewas bersimbah darah di kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat terjatuh. Polisi menggelar olah TKP di lokasi penemuan jasad mahasiswa di Gedung Aula Gimnasium Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, Jawa Barat. Dugaan sementara korban terjatuh dari lantai 2 tribun penonton. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti jatuhnya korban. Penyelidikan dengan memeriksa saksi, rekan korban dan juga pihak kampus. Korban pertama kali diketahui seorang mahasiswa yang sedang membuat tugas kelompok. Yang diperkirakan anak ini jatuh dari lantai 2. Mungkin untuk hal-hal lain kita masih dalami untuk kasus ini sampai benar-benar terang perkara ini baru nanti kita sampaikan kembali.
Sementara jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana melaporkan. Sebanyak 12 WNA asal Bangladesh disekap di salah satu rumah kontrakan di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Ironisnya, penyekapan dilakukan pasangan suami istri. Satu-satu ya. Petugas gabungan TNI Polri menggerebek rumah kontrakan Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Di tempat itu mendapati 12 pria warga negara asing asal Bangladesh yang diduga disekap di dalam rumah. Dari hasil penyelidikan, para WNA ini mengaku akan diberangkatkan ke Australia oleh agen tenaga kerja di Bangladesh. Namun setelah mengeluarkan biaya senilai 95 juta rupiah, mereka malah diselundupkan ke Indonesia melalui jalur perairan gelap di Provinsi Riau. Mereka akhirnya disekap di rumah pasangan suami istri Muhammad Soleh Rana, Nur Halimah Situmorang. Mereka dijanjikan akan diberangkatkan ke Malaysia dengan biaya tambahan sebesar 21 juta rupiah. Mereka oleh sindikat ini ditransitkan di Indonesia, kemudian melalui jalur laut, dan kemudian dibawa oleh oknum-oknum sindikat ini ke Padang Sidempuan. Hingga saat ini petugas telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk penanganan para korban. Sementara pasangan suami istri Muhammad Soleh Rana dan Nur Halimah Situmorang dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, akibat tanggul jebol, banjir rendam permukiman warga di Purbalingga, Jawa Tengah. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, akibat ketinggian banjir terus meninggi, warga harus dievakuasi. Banjir merendam wilayah Desa Majasari, Kecamatan Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah. Banjir disebabkan jebolnya tanggul onggok bawah akibat guyuran hujan deras selama 7 jam. Selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan akses jalan di Desa Majasari terputus. Sementara pihak BPBD Purbalingga beserta anggota Koramil dibantu para relawan dan warga bahu-membahu membuat tanggul darurat dari pasir dan batu. Jam tengah 4 ya, kemudian saat itu memang sangat luar biasa karena dibarengi dengan petir, kemudian dengan angin ya, sehingga ini mengamankan diri di dalam rumah. Sementara itu sejumlah warga dievakuasi dari lokasi banjir di Sidoarjo Utara, Jawa Timur. Warga khawatir air terus meninggi seiring masih tingginya intensitas hujan. Proses evakuasi diutamakan kepada wanita dan lansia. Mereka dipindahkan ke rumah keluarga atau kerabat yang aman dari banjir. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan korban banjir yang masih berada di dalam rumah, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial telah membuka dapur umum di samping kantor BPPD Jatim di kawasan Waru, Sidoarjo. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai libur panjang Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen ramai warga yang hendak keluar kota. Mereka menuju sejumlah kota wisata favorit di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlah calon penumpang yang akan diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen mencapai hampir 23.000 orang dan diperkirakan masih akan terus bertambah. Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api untuk efisiensi waktu dan harga. Sejumlah kota menjadi pilihan favorit masyarakat untuk berlibur seperti Yogyakarta, Malang, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Meski demikian, kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen pada 29 dan 30 Desember juga diperkirakan meningkat karena banyak juga masyarakat luar kota yang memilih menghabiskan waktu pergantian tahun di Jakarta. 3 ekor ular sanca ditemukan warga saat air sungai meluap di Sidoarjo, Jawa Timur. Warga langsung menangkap ular itu karena khawatir membahayakan anak-anak.
Desa Kureksari, Waru Sidoarjo dikejutkan dengan munculnya 3 ekor ular jenis sanca kembang di jalan desa setempat. Di antara ular yang ditemukan, salah satu di antaranya mencapai panjang 4,3 meter. Mereka muncul dari balik tanaman pisang yang tergenang air sungai yang meluap. Dari 3 ekor ular, 2 di antaranya berhasil ditangkap warga. Namun sayang satu lainnya bisa kabur. Dari keterangan warga, sejak meluapnya sungai Buntung yang melintasi desa Kureksari ini, penemuan ular sudah 4 kali terjadi. Binatang melata itu diduga terbawa arus sungai dan baru bisa naik ke daratan di sekitar jalan desa. Jenis apa ini? Ini sawo kembang. Sawo kembang. Ini berbahaya nggak Pak ularnya? Ya berbahaya, namanya ular. Pak sering Pak di sini, daerah sini ditemukan? Sudah 4 kali pertemuan ular. Ular sanca kembang yang ditangkap ini kemudian diamankan salah seorang warga dan rencananya akan dipelihara. Meski demikian, warga masih khawatir ular kembali muncul dan membahayakan anak-anak atau memangsa hewan ternak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.